Umat Tuhan yang terkasih, orang bijak berkata, "A picture is worth 1,000 words." Makna dari pesan tersebut adalah bahwa apa yang dihasilkan oleh sebuah gambar jauh melampaui rangkaian kata-kata. Dalam kehidupan modern, pesan berupa teks, gambar, suara, video, atau gabungan dari semua unsur-unsur itu dikenal dengan sebutan multimedia. Dalam lingkup yang lebih spesifik, dalam hal ini sebagai seorang praktisi Komsos, keterampilan mengemas dan mengolah pesan dalam bentuk multimedia merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Komsos Stasi Yohanes Paulus II baru-baru ini menyelenggarakan workshop yang bertajuk Pelatihan Multimedia Development Skills. Apa tujuan pelatihan tersebut dan seperti apa pelaksananya? Berikut liputannya. Bertempat di Kompleks Sekolah Santa Lucia Bantar Gebang, Bekasi, Komsos Stasi Santo Yohanes Paulus II menyelenggarakan workshop pelatihan keterampilan multimedia. Workshop yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 ini diperuntukkan bagi siapa saja untuk tertarik untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan dalam bidang multimedia. Apa pertimbangan yang mendasari diselenggarakannya pelatihan ini dan apa tujuannya? Berikut penuturan Bapak Hendrikus, Koordinator Komsos Stasi Yohanes Paulus II. Kami melaksanakan acara pelatihan ini karena didasari oleh satu kemampuan kami yang minimal. Jadi diadakan acara ini supaya kami sama-sama upskill, artinya kami memiliki bekal yang cukup. Ya, setidaknya di tingkat dasar dulu kami bisa melayani umat di dalam bidang pelayanan digital, terlebih untuk kebutuhan di lingkup gereja. Ruang lingkup pengolahan multimedia memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh sebab itu, panitia menetapkan sejumlah bidang prioritas sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dalam hal ini Komsos Stasi dan paroki. Akhirnya, ditetapkanlah bidang-bidang berikut ini sebagai pilihan. Kami memberikan 5 macam materi ya. Yang pertama adalah jurnalisme, kemudian yang kedua penggunaan aplikasi Vmix dan Easy Worship, kemudian yang ketiga adalah mengenai media sosial, yang keempat bagaimana mengedit foto ataupun video, dan kemudian bagaimana memproduksinya. Sebuah pilihan yang bagus. Namun, apa yang hendak dicapai dengan pelatihan ini? Berikut penuturan dari Kak Tata, salah satu anggota panitia yang mengorganisir kegiatan ini. Untuk acara ini tujuannya diadakan untuk mengumpulkan teman-teman yang punya ketertarikan di dunia multimedia, nggak cuma video, nggak cuma foto, tapi juga ada media sosial dan juga Vmix serta Easy Worship. Senada dengan pendapat itu, Kak Dila, rekan sejawatnya ikut menggarisbawahi. Tujuan dari kegiatan multimedia development skills ini yaitu untuk mengasah kemampuan dan bakat-bakat teman-teman semua, khususnya dalam bidang penggunaan kamera, editing video, aplikasi Vmix dan Easy Worship, dan juga sosial media. Dalam pelaksanaannya, workshop ini bukan saja dijadikan ajang untuk transfer ilmu, melainkan juga untuk sharing atau berbagi ilmu. Mengapa demikian? Simak penjelasan dari Kak Petrus, salah satu penanggung jawab kelas video editing dalam workshop ini. Untuk latar belakang dan tujuannya acara hari ini, pelatihan hari ini itu sebenarnya kita untuk berbagi ilmu untuk teman-teman semua yang mungkin masih butuh dan masih agak bingung-bingung untuk gimana sih caranya penggunaan kamera yang baik, gimana sih cara video editing yang baik, atau misalnya cara mengoperasikan laptop dan multicam yang baik dan benar untuk gereja, seperti itu. Dengan saling berbagi ilmu, muaranya adalah agar setiap peserta menjadi semakin percaya diri dalam melaksanakan tugas di dalam komsosnya masing-masing. Setidaknya, itulah yang menjadi harapan Kak Albertus, salah satu penanggung jawab kelas fotografi. Tujuan dan harapan dari kegiatan pelatihan kali ini, yang pertama saya ingin harapannya banyak anak muda yang terlibat juga dan mendapatkan ilmu-ilmu baru nih. Karena setahu saya memang anak-anak muda itu banyak juga yang tertarik untuk mengikuti kegiatan
pelatihan fotografi dan juga videografi. Oleh karena itu, kami juga hadir di sini untuk saling sharing juga pengalaman kami dan juga apa sih keinginan mereka untuk bisa mendapatkan ilmu nih setelah mengikuti dari pelatihan ini. Selama beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan AI sungguh-sungguh mencengangkan. Terkait penggunaan AI dalam video editing, Kak Petrus memiliki pendapat sendiri. Untuk penggunaan AI sendiri, sebenarnya untuk adanya teknologi AI ini kan sangat-sangat membantu sekali di video editing. Misalnya contohnya, untuk kita mau masuk auto caption di subtitle orang, misalnya kita mau berbicara apa, subtitlenya langsung masuk, itu kan kita pakai AI. Nah, itu sebenarnya contoh yang baik untuk penggunaan yang baik juga. Nah, harapannya untuk dalam penggunaan Komsos, AI ini digunakan sebagai yang kalau bisa itu digunakan untuk yang baik-baik lah. Sebuah gagasan yang patut dipuji. Namun, dalam pelaksanaannya, apakah sebuah niat baik itu akan selalu terrealisasi dengan mudah? Jawabannya belum tentu. Simak penuturan Bapak Hendrikus terkait tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan workshop semacam ini. Awalnya kami ragu-ragu mau melaksanakan acara ini. Ada nggak yang mau mengikuti acara ini? Kami akhirnya tetap maju untuk melaksanakan kegiatan ini karena diawali dengan satu kebutuhan dari stasi YP2 sendiri, tetapi kemudian kami berpikir untuk mengajak teman-teman di Sampera ataupun juga di Harmodus. Dalam bentuk yang lebih lugas, Bapak Aris menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyelenggara workshop adalah hal yang bersifat klasik. Untuk kendala sih kita nggak ada kendala, yang pastinya pasti duit. Itu. Terlepas dari besar kecilnya tantangan yang dihadapi, langkah besar itu telah diambil. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara saling melengkapi ini sangatlah ideal. Oleh karenanya, tak berlebihan kiranya kalau sejumlah harapan besar dihamparkan. Karena kita di sini mempelajari banyak hal, harapannya teman-teman muda, nggak cuma muda, senior pun juga bisa bergabung, bisa terus bertemu dan kita bisa saling bekerja sama untuk memajukan multimedia, nggak cuma di stasi tapi juga di paroki. Jadi kita bisa saling kenal lebih jauh lagi dan bekerja sama apabila ada acara-acara besar nih yang memerlukan tenaga kita. Untuk kedepannya, semoga dengan adanya acara ini, ilmu-ilmu yang didapatkan bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan sehari-hari ya, khususnya kegiatan-kegiatan gerejawi, dan semoga juga acara ini bisa berlanjut untuk mungkin fase kedua, fase ketiga, dan seterusnya. Harapannya mungkin untuk umat yang ingin daftar itu lebih antusias lagi, karena ini kan sebenarnya pembelajarannya cukup simpel dan cukup dasar gitu, dan untuk biayanya juga mungkin nggak terlalu mahal. Kami berharap Komsos YP2 dan juga para pihak yang terlibat di dalamnya untuk bisa kembali mengadakan pelatihan ini lagi ke depannya, karena untuk kali ini memang kita hanya memberikan pelatihan dasar, sedangkan pelatihan dasar itu belum cukup untuk memberikan ilmu yang lebih kepada para peserta nantinya. Dari kami panitia tentunya berharap bahwa semua pihak bisa membantu, khususnya untuk tidak hanya di proses pelatihan, tetapi terlebih adalah bagaimana kita melayani umat. Karena kita semua adalah bagian dari pelayan umat yang kita harus memberikan yang terbaik. Kalau kita mau bersama-sama dengan hati melayani ya, pasti apapun kegiatan kita pasti akan, saya yakin pasti akan terlaksana. Kekurangan kendala apapun tidak akan menjadi masalah, karena di situ pasti ada yang di sana yang membimbing kita. Demikian liputan khusus kali ini. Sampai jumpa.